Jadi apa? Partai nggak punya. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung, nggak punya panggung. Jadi bingung mau jadi apa? Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa? Anies Baswedan adalah gerakan rakyat, dan gerakan rakyat adalah Anies Baswedan. Ya, suatu partai yang lahir di saat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sedang turun. Partai Gerakan Rakyat hadir dengan membawa nilai-nilai perubahan. Ada integritas, ada transparansi, keterbukaan, dan juga ada kebersamaan gotong royong. Musyawarah pun juga tidak akan ditinggalkan. Kita lihat seiring berjalannya Partai Gerakan Rakyat, sistem audit partai keuangannya terbuka. Setiap bulan, teman-teman publik bisa melihat di akun Gerakan Rakyat bagaimana uang keluar masuk partai selalu diupdate. Dan rasa-rasanya kalau kita membahas anggaran partai itu sangat tabu dan mengerikan. Tapi Partai Gerakan Rakyat hadir membawa nilai-nilai itu, transparansi, terbukaan. Nilai yang dibawa oleh Partai Gerakan Rakyat, insya Allah kita akan selalu berkomitmen, terus berintegritas, bahwa apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan semoga teman-teman yang bergabung di Partai Gerakan Rakyat terus bisa berjuang ke depan demi Indonesia yang adil dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapannya yang terakhir, Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tinggi di dalam struktur organisasi, semakin abstrak tugasnya. Begitu juga di dalam organisasi pemerintahan. Di Jakarta ada 11 juta penduduk. Saya memimpin seluruh pegawai di kota ini, jumlahnya hampir 200.000 orang. 200.000 orang itu dari mulai head of department, pimpinan departemen, sampai petugas pembersih di jalanan. Semua ada dalam kepemimpinan di bawah gubernur. Dengan organisasi sebesar ini, 200.000 orang, seorang pemimpin tidak bisa memimpin hanya dengan mengandalkan struktur organisasi atau mengandalkan kepada target-target untuk dicapai. Tapi pemimpin harus memulai dengan menegaskan nilai-nilai yang dipegangnya dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh organisasi. Nilai inilah yang kemudian saya rumuskan ketika saya memimpin Jakarta. Apa nilai-nilai yang menjadi pegangan? Satu adalah nilai keadilan. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah nilai persatuan kebersamaan. Yang keempat adalah tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan baik. Nah, dengan nilai-nilai itu, kemudian seluruh kepala departemen, seluruh kepala unit-unit menerjemahkan di dalam rencana kerja mereka. Jadi, memimpin 50 orang berbeda dengan memimpin 500 orang, berbeda dengan memimpin 200.000 orang. Kalau 50 orang, Anda masih bisa berikan tugas masing-masing. Memimpin 500 orang, Anda bisa membuat struktur organisasi. Tapi kalau memimpin 200.000 orang, Anda harus punya values sebagai pegangan bagi 200.000 orang yang ada di dalamnya. Ketika memimpin di Jakarta, saya ingin garis bawahi mengapa keadilan menjadi penting. Kota ini adalah berkumpulnya seluruh etnis, suku, warga Indonesia. Di sini semua terwakili. Indonesia yang memiliki lebih dari 400 bahasa,
Semua unsur ada di sini. Dan di sini juga ketimpangan sosial ekonomi yang paling besar. Karena itu, apabila di Jakarta kita bisa berjuang untuk menghadirkan keadilan, maka keadilan itu akan menghadirkan ketenangan, kedamaian. Dan itu berdampak pada ketenangan, kedamaian di seluruh Indonesia. Bila di Jakarta tenang, seluruh Indonesia tenang. Bila di Jakarta tegang, seluruh Indonesia tegang. Sebagai informasi, Indonesia terdiri dari 270 juta penduduk lebih, berbahasa lebih dari 400, tetapi punya perasaan persatuan. Kenapa punya perasaan persatuan? Salah satunya karena memiliki bahasa bersama, bahasa Indonesia, dan dipilih bahasa Indonesia bukan bahasa yang penggunanya paling banyak, tapi karena dipandang itu bahasa yang paling bisa memberikan perasaan kesetaraan kepada semua, rasa keadilan. Lagi-lagi, ketika ada rasa keadilan, di situ ada kebersamaan. Bila Gubernur Jakarta dan pemerintah di Jakarta bisa memberikan rasa keadilan di kota ini, maka efeknya di banyak tempat di Indonesia. Tapi bila di sini ada ketegangan, ada ketidakadilan, dampaknya juga di seluruh Indonesia. Itu sebabnya mengapa faktor ini menjadi sangat penting sekali. Dan saya nanti bisa jelaskan bagaimana menerjemahkan keadilan itu dalam konteks transportasi. Saya berilustrasi. Di Jakarta, sebelum kami bertugas, transportasi umum ada banyak beroperasi tapi belum terintegrasi menjadi satu kesatuan. Di sisi lain, kami melihat pengeluaran penduduk Jakarta untuk kebutuhan transportasi hampir 30%. Sebagian penduduk Jakarta mengeluarkan 30% pengeluarannya bulanan untuk transportasi. Bila kita membereskan persoalan ini untuk mengurangi biaya transportasi di Jakarta, maka rakyat akan memiliki uang yang lebih banyak di tabungan yang mereka bisa gunakan untuk yang lain. Dan transportasi umum bukan saja memberikan kemudahan, tapi memberikan perasaan kesetaraan. Karena di transportasi umum yang kita bangun terintegrasi, saya tadi kesini semula menggunakan mobil, tapi karena macet pindah ke MRT, adalah satu tempat di mana CEO maupun office boy bisa duduk, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bersama-sama dalam satu ruangan. Jadi membangun transportasi umum di Jakarta bukan hanya meringankan biaya hidup, tapi juga membangun perasaan kebersamaan dan persatuan. Sekali lagi terima kasih kepada Kyushu Asia Institute of Leadership yang sudah memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, dan saya siap bertukar pikiran dengan teman-teman para pemimpin dari Jepang. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik teman. Bagaimana politik itu memang adalah sebuah hal yang sangat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari sebenarnya teman. Karena dengan politik ya kita akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Nah, kita lihatlah bagaimana panasnya politik 2024 yang lalu ini sangat luar biasa ya kan. Dan kali ini ya suka tidak suka, mau tidak mau kita kembali mengalami atau memasuki tahun politik 2029. Menurut saya ini sangat keren teman-teman, sangat luar biasa karena ini adalah pesta demokrasi 5 tahun sekali. Nah, kali ini ya mesin-mesin partai politik sudah memanaskan mesinnya. Kemudian para elit sudah mulai bergerak teman-teman. Apalagi kemarin kita lihat bagaimana survei SMRC ya tentang siapa saja yang bakal masuk atau lolos atau bakal masuk menjadi Capres 2029. Yang mencengangkan adalah bagaimana nama Prabowo Subianto itu dikalahkan oleh Deddy Mulyadi. Posisi pertama adalah Deddy Mulyadi, kedua Prabowo, dan ketiga Anies. Ini adalah sebuah data yang mengejutkan sekali teman-teman. Lantaran apa? Lantaran sang presiden sekalipun itu surveinya kalah dari Deddy Mulyadi. Kan sangat menarik teman-teman. Nah,
manuver-manuver yang dilakukan Deddy Mulyadi ini ya sungguh luar biasa sebenarnya. Bagaimana ia mempunyai media yang sangat besar ya, baik beberapa medianya yang followernya sudah tembus berjuta-juta, teman-teman. Nah, ini kan membuat masyarakat apapun yang diupload oleh Deddy ya kemudian diperlihatkan di media. Nah, begitu juga Anies, teman-teman ya. Anies Baswedan juga demikian. Bagaimana Anies Baswedan mempunyai media yang sangat luar biasa juga ya. Para pendukung gebrakannya, membuat partai ya, dan sebagainya. Dan ini saya makanya banyak di kolom komentar ya. Ingin menyandingkan Anies dan KDM ya sebagai capres dan cawapres 2029. Menurut saya sah-sah saja, teman-teman. Itu adalah namanya aspirasi masyarakat, aspirasi publik. Dan saya yakin bahwa masyarakat menilai mana pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyat, mana yang hanya pencitraan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.